berada di Desa Wisata Pujon Kidul dan pastinya juga bersama dengan Pak Udi. Dan cukup sejuk udaranya, kita pilihnya banyak dulu. Sangat Dengan potensi ini ya Pak ya. Saya terus terang rasa syukur dan merinding ketika beliau memberi perhatian yang luar biasa terhadap pengembangan objek wisata yang ada di Provinsi Gorontalo khususnya, dan memang beliau melihat bahwa potensi pariwisata Pohuwato itu sangat luar biasa. Maka kalau beliau tidak mensurvei awal bahwa potensi pariwisata di Pohuwato itu tidak ada, maka tidak mungkin beliau akan memaparkan. Sejak awal paparan beliau itu sudah menyebut bahwa pengembangan pariwisata itu dia memiliki multi efek. Banyak efek yang akan berkembang ketika kita memberi perhatian secara spesifik kepada pengembangan objek wisata yang ada di Pohuwato. Memang di kita ini banyak kepala desa yang sudah sudah ada embrionya di beberapa desa. Hanya memang sepanjang ini komunikasi dengan, mungkin karena saya masih baru ya mungkin, tapi sepanjang ini kami terus mendorong teman-teman kepala desa karena memang ini juga sudah menjadi program nasional. Namun kan di kita masih lebih pada peningkatan ekonomi kerakyatan dengan mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Pohuwato. Tidak hanya ekonomi kerakyatan yang bisa berkembang, namun infrastruktur dan pembangunan di bidang perikanan, pertanian dan lain-lain semuanya akan berimbas. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa dan menjadi motivasi besar bagi saya ke depannya. Insya Allah tadi saya memang saya memang sudah sudah merencanakan dengan demikian, maka saya akan mengajak teman-teman di bidang parekraf khususnya, kan ada 2 bidang yang menangani pariwisata dan ekonomi kreatif. Kita akan duduk bersama untuk bagaimana kita bikin planning pengembangan pariwisata jangka pendek, kemudian jangka menengah dan jangka panjang. Entah siapapun yang akan meneruskan ini, yang pasti planningnya sudah jelas kemana arah pembangunan pariwisata Pohuwato akan kita bawa begitu. Sebetulnya kita sudah ada Pangimba di Taludiono, itu sudah bagus. Kalau yang sementara ini kita genjot adalah Toro Siaje. Toro Siaje itu sebetulnya dari zaman kami masih di bidang pariwisata sudah mulai dikembangkan, tapi kan namanya kalau ganti orang, ganti kebijakan, termasuk di dalamnya juga ganti kepala desa, ganti juga program desanya dan lain-lain. Jadi saya kedepannya memang masuk dalam planning yang tadi setelah mendengarkan arahan, ini tidak bisa hanya dalam satu periode. Desa wisata yang ditunjukkan tadi oleh Pak Kejati itu tidak hanya dibangun dalam waktu yang singkat, tetapi bertahun-tahun, step by step. Karena satu yang menjadi pekerjaan rumah terberat adalah bagaimana membangun mindset masyarakat memiliki objek wisata itu. Harapannya teman-teman kepala desa insya Allah semangat membangun desa yang diawali dengan membenahi atau menggali potensi wisata yang ada di desa, ini memperhatikan step-stepnya. Jadi kalau saya melihat kasat mata ya, mungkin mereka sudah mengadakan analisa, dan tidak sedikit juga beberapa kepala desa yang mengkomunikasikan dengan kami, kemudian mereka mengadakan dulu studi banding ke desa wisata yang lain, tapi memang itu dilaksanakan mereka secara otorita. Kami sebatas dikomunikasikan aja. Saya berharap mulai dari perencanaan awal menuangkannya ke dalam APBD rencananya, ini sudah ada komunikasi dengan kami agar supaya pada saat menentukan besaran berapa besar anggaran yang mau saya plot Bu untuk pembangunan objek wisata desa di desa saya, itu bisa diprediksi jelas. Jadi tidak begitu saya ada anggaran Bu 350 juta untuk pengembangan pariwisata tahun ini. Kemana yang 350 juta itu mau diapakan dulu gitu loh. Jadi tidak langsung bikin objek wisatanya kemudian setelah jadi kita menuntut bahwa kunjungan wisatanya harus ada di sana, ada intervensi kabupaten, ada intervensi dan lain-lain. Tidak demikian adanya menurut saya. Saya berharap anggaran ini step by step. Apa dulu yang kita mau siapkan sebelum kita bangun fisiknya, supaya tidak terlanjur membangun fisik sementara segala sesuatu persyaratan yang harus disiapkan sebelum membangun fisiknya itu terabaikan.
Saya kira demikian. Insya Allah kepala-kepala desa berkenan untuk mengkomunikasikan dan menjalin kerjasama. Yang tadi pentahelix. Pentahelix itu nomor satunya adalah pemerintah loh. Jadi pemerintah itu tidak hanya pemerintah desa, ada pemerintah kecamatan, ada pemerintah kabupaten, ada provinsi dan seterusnya. Jadi sejarahnya desa itu, kenapa kok jadi mengambil satu konsep desa wisata?